Saat itu, Anandi dan Jagdish masuk ke dalam rumah. Mereka seakan lupa masalah di antara mereka saat itu. Nenek Kalyani dan Badi Jiji terlihat bahagia melihat Jagdish dan Anandi. Kalyani memarahi mereka dan berkata, "Apa kalian akan membuat seluruh rumah ini kotor dengan warna itu?" Kalyani dan Badi Jiji sambil tersenyum. Kemudian, Jagdish pun hendak pergi ke dapur untuk mengambil minum. Namun, Sumitra melarang Jagdish untuk pergi. Sumitra pun berkata pada Jagdish, "Apa kau tidak mendengar nenekmu berkata apa barusan?" Badi Jiji pun berkata kepada Jagdish, "Jika ibumu memarahimu, berarti itu tandanya dia sayang kepadamu." Jagdish pun yang mendengar itu sangat bahagia. Tiba-tiba Makan datang hendak membawa tas Jagdish ke kamar tamu. Badi Jiji yang melihat hal itu lalu dia berkata kepada Makan, "Hai Makan, kenapa tas Jagdish tidak disimpan di kamar Anandi?" Nenek Kalyani pun memberi isyarat pada Makan agar segera ke kamar Anandi. Makan pun berkata, "Oh ya, saya lupa, saya akan membawanya ke kamar Nyonya Anandi." Setelah itu, Jagdish pergi ke kamar Pasan. Jagdish pun berkata pada pamannya, "Aku senang kau dan ayah sudah berbaikan." Tiba-tiba Bairon datang dan dia pun menjawab, "Tidak perlu berpura-pura peduli pada kami Jagdish, dan satu lagi, menjauhlah dari putriku Anandi." Kata-kata Bairon terdengar oleh Badi Jiji dan dia berkata, "Apa maksudmu Jagdish harus menjauh dari Anandi?" Bairon dan yang lainnya pun terkejut dan dia menjawab, "Tidak Bibi, maksudku mereka sedang bertengkar sama seperti waktu kecil dan aku tidak ingin Jagdish menyakiti Anandi." Badi Jiji pun berkata, "Kalau begitu mereka harus berbaikan." Badi Jiji membawa Jagdish ke kamar Anandi lalu dia mendorong tubuh Jagdish ke kamar Anandi. Anandi sadar nenek pasti yang melakukannya. Jagdish dan Anandi mulai berakting seolah mereka tidak ada masalah apapun. Badi Jiji yang melihat itu pun tersenyum dan dia segera menutup pintu kamar mereka. Kemudian Sumitra menghampiri Badi Jiji dan dia ingin masuk ke dalam kamar Anandi. Badi Jiji kemudian menghentikannya dan berkata bahwa Jagdish sedang ada bersama Anandi di dalam kamar mereka. Sumitra benar-benar terkejut mendengar itu dan dia berusaha membuat alasan agar Anandi bisa keluar dari kamar itu. Sumitra berkata bahwa Anandi harus keluar karena dia harus membantunya memasak. Badi Jiji kemudian berkata bahwa menantunya selalu membantunya memasak setiap hari. Jagdish ada di sini dan biarkan mereka menghabiskan waktu bersama. Jagdish dan Anandi yang berada di dalam kamar mendengar perbicaraan mereka. Jagdish lalu meminta maaf pada Anandi dan berkata bahwa dia dipaksa masuk ke kamarnya oleh Badi Jiji. Anandi berkata bahwa dia mengerti dan mereka harus melakukan itu agar Badi Jiji tidak mencurigai mereka. Jagdish lalu mulai menceritakan bagaimana dirinya bisa sampai di sini. Dia menceritakan bagaimana Kalyani menghubunginya dan memintanya untuk pulang, tetapi saat itu dia tidak bisa berkata apapun. Dia sangat bingung tetapi entah kenapa kakinya melangkah seolah memberitahu dia harus pulang. Dia bahkan tidak memberitahu Gauri dan dia hanya meninggalkan sebuah surat pada Gauri dan dia segera pergi menaiki pesawat. Jagdish berkata lagi bahwa dia sangat bahagia bisa merayakan Holi bersama mereka. Jagdish dan Anandi merasakan suasana keadaan mereka semakin canggung sehingga Jagdish memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Anandi lalu bertanya pada Jagdish lalu bagaimana dengan Gauri. Jagdish menjelaskan bahwa Anandi tidak usah khawatir karena dia akan menanganinya nanti. Sementara itu, orang tua Gauri datang ke sana dan Gauri terkejut melihat mereka. Gauri kemudian bertanya pada mereka bagaimana mereka bisa sampai di sini. Mereka lalu memberitahu Gauri bagaimana Jagdish menelpon mereka dan berkata bahwa dirinya ada tugas penting sehingga dia terpaksa meninggalkan Gauri. Jagdish juga membelikan tiket untuk datang ke sini menemani Gauri karena dia khawatir meninggalkan Gauri sendirian. Gauri mulai menceritakan yang sebenarnya pada mereka. Gauri berkata bahwa Jagdish telah pergi ke Jaisar untuk menemui neneknya yang sedang sakit. Tetapi dia tidak percaya karena dia yakin Anandila yang telah membuat rencana ini. Gauri kemudian menghubungi Jagdish tetapi Jagdish tidak mengangkatnya. Gauri benar-benar khawatir dan dia berkata sedang apa Jagdish sehingga dia tidak mengangkat teleponnya. Ibunya Gauri mencoba menenangkannya dan berkata untuk tidak memikirkan itu dan menyuruhnya pergi untuk beristirahat. Sementara itu, semua orang sedang berkumpul di ruang tamu. Semua orang terlihat bahagia. Jagdish kemudian berkata pada Badi Jiji bahwa dia ingin melihat hasil laporan kesehatannya. Dia berkata bahwa sekarang dia adalah seorang dokter dan dia ingin meneliti itu. Badi Jiji kemudian berkata bahwa setiap dokter memberinya laporan kesehatannya dan dia tidak pernah melihatnya, namun selalu menyimpannya. Dia berkata bahwa jika mereka ingin melihat laporan kesehatannya, dia berharap mereka tidak melihat kesedihan apapun. Badi Jiji lalu meminta Anandi untuk mengambil laporan hasil kesehatannya di laci kamar. Anandi pergi untuk mengambil laporan kesehatan Badi Jiji. Tak lama kemudian Anandi datang dan memberikannya kepada Jagdish. Sedangkan Badi Jiji pergi ke kamarnya. Lalu Jagdish melihat laporan kesehatan Badi Jiji.